Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata masih banyak ya pro yang ganti oli langsung atau tidak menggunakan acuan buku manual. Kalau bukan buku manual, acuannya adalah dari mekanik bengkel. Yang penulis tanyakan itu adalah, apakah dari mereka yang menggunakan acuan tersebut sudah tahu kredibilitas dari yang bikin buku manual itu gimana, kredibilitas dari mekanik yang merekomendasikan ganti olinya. Kita lihat dari kredibilitas ini kita nilainya ya sebenarnya bisa macam-macam ya. Tapi acuan terutama itu adalah, apakah kalau kita mengikuti rekomendasi mekanik, kita mengikuti rekomendasi buku manual, maka kita bisa mendapatkan sesuai dengan janji-janji mereka. Dan penulis juga harus sebut ya, penulis ngomong bisa 10.000 km di motor penulis, itu jangan dianggap sebagai yang wah semua motor pasti bisa begitu. Enggak. Perhatikan bahwa selama ini walau penulis pakai oli yang sama di motor NMAX penulis ini, penulis nggak pernah pakai sampai 10.000. Yang 10.000 itu cuma yang terutama adalah Honda Beat. Yang Next 2 itu sudah ada gejala fuel dilution setelah pakai oli Fastron hijau, apalagi setelah pakai Enduro Matic V ya. Jadi motor Suzuki Next 2 penulis ya, walau itu motornya Suzuki, jadi mulai kena fuel dilution semenjak pakai Enduro Matic V. Jadi ini juga untuk info bagi mereka yang ngomong, oh sales oli Pertamina. Kalau sales oli Pertamina, kenapa penulis menjelek-jelekkan Enduro? Karena Enduro itu adalah oli yang kelasnya dari yang masyarakat ketahui itu, Enduro itu kelasnya jauh lebih tinggi dari Mesran. Apalagi ketika sekarang ini oli Enduro itu sudah dilabeli full sintetik, label yang ya menurut banyak sekali mekanik, pemilik bengkel, pemilik dealer, direktur pabrik motor, dari pakar oli, itu dianggap sebagai oli yang paling baik ya. Kita itu harus lihat dasar mereka yang merekomendasikan masa pakai itu bagaimana, apa ya opo. Kita juga harus ikuti juga postingan dari user yang misalnya di grupnya PCX 160, Vario 160, dari NMAX, dari macam-macam lah. Kita harus membandingkan juga dari omongan-omongan pemilik kendaraan di grup-grup otomotif. Kalau mobil ya dari grup mobil. Perhatikan postingan-postingan yang berhubungan dengan rembes, turun mesin lumpur, mesin aus, suara kelotakan, bearing oblak, ya semacam itulah. Kita harus
jeli dengan hal-hal yang begituan. Kita harus jeli karena banyak ya pengetahuan yang beredar itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Jadi soal pelumas ini ya, banyak sekali orang-orang yang nggak setuju, yang merasa bahwa omongan mekanik itu benar, omongan insinyur benar. Itu adalah mereka-mereka yang nggak pernah punya kendaraan baru. Jadi mereka punyanya adalah kendaraan misalnya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Kalau beli kendaraan lagi juga belinya yang bekas. Nah, yang tahu kondisi terkini ya, itu adalah mereka-mereka yang beli kendaraan baru, entah itu mobil baru, entah itu motor baru, tapi harus baru, nyis ya, terutama yang 10 tahun terakhir, apalagi yang 5 tahun terakhir. Penulis sendiri bahkan mengalami ya, motor yang Suzuki Next2 itu motor yang ya termasuk baru lah ya, yang ternyata kena oli jelek sudah nyerah. Beda ya dengan zaman penulis pakai Suzuki Spoon dulu, walau olinya jelek banget, nggak pernah ya sampai ngalami fuel dilution rasanya. Penulis ngalami fuel dilution di motor Suzuki ya cuma dari Next2 saja. Promo Honda, tapi kebiasaannya sing larang ya, yang mahal ini. Jadi banyak ya, termasuk soal full sintetik, soal mineral, semi sintetik, itu adalah ilmu masa lalu yang sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena ya sudah berubah zamannya. Resep oli itu sudah berubah, dan banyak oli juga sudah buatan lokal. Yang ketika sudah buatan lokal, mereka itu sudah tidak lagi mengikuti hukum internasional, tidak lagi mengikuti standar pembuatan oli internasional. Dan beberapa oli yang dilokalkan itu jadi kehilangan logo API. Padahal logo API itu adalah bukti bahwa olinya itu bersertifikasi internasional, bukti bahwa olinya itu sudah diuji secara internasional. Tidak ada logo, maka itu harus diartikan sebagai tidak ada jaminan bahwa kualitasnya memenuhi syarat. Nah, ini yang penting ya. Kita mau pakai oli, terus ternyata olinya bukan oli yang memenuhi syarat, bukan oli yang lulus uji internasional, bukan oli yang dibuat dengan standar pabrikan. Jadi pabrikan itu kan merekomendasikan untuk pakai oli. Oli ini harus API sekian, oli ini harus API sekian. Permintaan seperti itu, requirement, persyaratan seperti itu artinya adalah olinya harus punya standar yang tinggi. Kebutuhan requirement sertifikasi ini berlaku untuk oli motor atau oli mobil. Pabrikan itu mencantumkan tulisan sertifikasi API, itu jangan diartikan dengan tulisan API sekian ya. Karena sertifikasi itu menunjukkan sudah lulus ya. Sementara tulisan itu cuma tulisan, gak ono sertifikasi ini. Karena ya kalau sekarang kan zaman sudah internet ya, kita bisa cek secara online apakah suatu oli itu beneran sudah lulus sertifikasi.
bisa dicek secara online. Sama seperti kalau kita belum bayar pajak, kita bisa cek secara online. Nah, ini oli yang lulus sertifikasi API bisa kita cek juga secara online. Rekomendasi yang ada pada buku manual itu didasarkan pada oli tersebut cocok untuk kendaraannya dan mempunyai standar tertentu. Jadi standar itu penting ya. Kalau olinya bukan oli yang memenuhi syarat, ya harapan kita nggak akan tercapai lah. Dan ada satu lagi yang penulis sangat sayangkan adalah karena dari buku manual itu tidak menunjukkan rekomendasi kekentalan sesuai dengan iklim atau daerahnya. Dan ya sayangnya juga pabriknya juga bukan pabrik yang terkenal jujur. Pabriknya adalah pabrik yang terkenal bohong, terutama untuk pabrik Honda, pabrik motor Honda. Rekomendasinya kan terlalu encer ya, 10W30. Itu apakah memang benar motornya sudah diujikan di kondisi Indonesia? Misalnya diuji dengan mengebut selama wis piro ya, sing termasuk ringan, anggap aja ngebut 1 jam di Mandalika, dipakai 1 jam tanpa henti di Mandalika. Kita nggak usah pakai standar tinggi ya. Standar tinggi itu artinya motor Suzuki dengan dulu ada iklannya Enduro juga ya. Enduro Suzuki 24 jam. Zaman itu Enduro yang memang sip ya. Mungkin itu pakai Enduro Sport. Oli Enduro Sport itu adalah oli ya standar tinggi, emang oli PAO. 24 jam kuat. Nah, kita nggak usah tinggi-tinggi lah. Apakah dari pabrikannya sudah pernah melakukan uji 1 jam motornya di gaspol di Mandalika? Ya jangan Sentul lah, karena Sentul itu rasanya kurang mewakili kalau dibandingkan dengan daerah seperti penulis ini. Dari sertifikasi API sendiri juga ada rekomendasi bahwa kekentalan itu harus disesuaikan dengan kondisi kendaraan, disesuaikan dengan suhu lingkungan. Mungkin ada sebutan sesuai dengan rekomendasi pabriknya. Tapi kalau pabriknya nggak pernah melakukan pengujian di Indonesia, ya itu nggak bisa dong dipercaya. Karena setahu penulis juga motor-motor yang diklaim bagus, cocok di Indonesia itu ya buatnya di Jepang. Jadi ada saja kejadian seperti misalnya, oh Honda DV150 ini sudah menggunakan mesin yang baru, dijamin nggak akan gerdek. Yang ternyata kemudian beberapa konsumen mengalami sendiri gerdek. Karena memang dari pabrikannya nggak pernah mempertimbangkan kondisi di Indonesia dan nggak pernah menguji di Indonesia. Mungkin karena untuk rahasia-rahasiaan gitu ya. Sayangnya seperti itu. Padahal kalau mesin ya bisa aja ditempel ke kendaraan lain gitu ya untuk uji kondisinya. Tapi sayangnya tidak. Dan ya khusus untuk Honda juga jadi pertanyaan, mengapa kok uji cobanya dilakukan di Jepang, di tempat yang kemungkinan suhunya itu 0 derajat atau kurang, karena disebut labnya, laboratorium pengujiannya sengaja dibuat di daerah yang cuacanya menantang. Dan menantang kalau di Jepang ya dingin. Jadi motornya cuma diuji untuk keadaan dingin dan tidak diuji dalam keadaan panas. Padahal motornya dijual di Indonesia. Gak niat aslinya. Terus cukup banyak juga yang ngomong bahwa
buku manual itu nggak bisa jadi pegangan. Jadi ada yang nganggap semua harus pakai buku manual, ada juga yang nganggap buku manual itu nggak jadi pegangan. Yang bisa dijadikan pegangan itu adalah mekanik. Mekanik yang dimaksud tentu ya mekanik bengkel resmi, bukan mekanik YouTuber ya. Nah, kita juga harus bertanya-tanya, mekanik sendiri itu mampu nggak sih? Skillnya taraf gimana sih? Kalau kita itu sering di Facebook, sering ikuti, sering lihat komentar-komentar ya dari konsumen, dari pemilik motor Honda PCX, Honda Vario, Yamaha juga lah. Yang namanya keterampilannya mekanik bengkel itu sebenarnya rendah ya. Rendah kenapa? Karena ya banyak yang mengalami penyakit nggak sembuh-sembuh. Sudah habisnya berapa tahu nggak? Sampai jutaan ya. Lebih dari 1 juta lah. Lebih dari 1 juta tapi nggak sembuh. Dan untuk soal oli juga banyak sekali beredar ilmu-ilmu ngawur yang disebar oleh mekanik, baik oleh mekanik bengkel resmi ataupun mekanik lepas, mekanik bukan dari bengkel resmi. Contoh ilmu ngawur adalah oli hitam itu masih baik, masih bisa terus dipakai, padahal itu ada syarat ketentuan dan syarat ketentuan berlaku. Sampai muncul engkel-engkelan debat bahwa oh kalau mesin itu dipakai pasti oli itu jadi hitam gitu ya. Oli hitam itu karena ini banyak penjelasan yang ternyata kalau kita telusuri bahkan nggak sesuai, bahkan nggak cocok dengan klaim dari bungkus oli. Klaim bahwa oli itu sebenarnya kayak gini gitu ya. Klaim-klaim yang ada di bungkus oli itu gimana sih? Klaimnya adalah kalau pakai oli kami gitu ya, ngomong mesin halus, getaran minim, terus apa mana, performa maksimal, motornya irit, apa mana ya, kira-kira kayak gitulah. Dan entah kenapa ya konsumen itu jadi percaya sama omongannya mekanik, padahal misalnya motornya jadi lambat, motornya jadi boros, suaranya kasar, getarannya parah, padahal dari bungkus-bungkus olinya sendiri wis ono tulisannya kalau pakai oli kami mesinnya halus, getaran minim, akselerasi top, motornya juga irit gitu ya. Makin apa ya, makin memprihatinkan lagi ketika konsumen itu merasakan bahwa setelah ganti oli, wah motornya enak maneh, wah mesinnya jadi halus ya, wah jadi irit gitu ya. Jadi setelah ganti oli, wah enak jos saiki motor wis sip gitu ya. Padahal harus yang namanya performa, yang namanya irit, yang namanya suara halus, yang namanya getaran minim itu harusnya tetap terjadi selama masa pakai olinya. Ketika mesin sudah kasar, ketika getaran sudah parah, ketika performa mesin sudah berkurang, ketika motor sudah nggak lagi irit, olinya harus diganti itu. Jadi ganti oli itu nggak cuma nunggu hitam, tapi dari tanda-tanda itu semua ya harusnya
oli juga harus sudah di drain, sudah diganti. Dan ya sesuatu yang apa ya, memprihatinkan sekali ketika orang-orang itu nggak sadar soal itu. Motornya jadi sip setelah ganti oli itu dianggap sesuatu yang lumrah, padahal itu tanda olinya sebelumnya telat ganti oli nih. Kalau sampai motor terasa lebih enak gara-gara ganti oli, itu ada tanda masalah itu. Padahal olinya sama, kok bisa performanya jadi lebih baik? Itu kan wis jelas ya. Sebelumnya telah kelebihan, kelamaan ganti olinya. Kalau macam penulis gini tiap ganti oli ganti-ganti, ya wajar lah performa naik atau performa turun setelah ganti oli. Tapi ya tetap sih, walau soal performa ganti-ganti, soal konsumsi bahan bakar ganti-ganti, penulis tetap ya pakai acuan yang suara mesin kasar, pakai acuan licinnya mesin ya. Kalau RPM mesin diturunkan itu nggak cepet turun. Pakai acuan apa maneh, ya itu ya suara sasak ya, sudah ya itu ya. Kalau oli hitam, nah itu wis kebangetan gitu ya. Penulis itu nggak pernah pakai olinya sampai betul-betul hitam, karena olinya sudah nggak layak pakai sebelum hitam. Orang yang ngomong kalau oli hitam itu tanda olinya bekerja dengan baik, ya. Ya apakah pada saat oli hitam itu olinya masih licin? Pada saat oli hitam itu masih halus suara mesinnya, masih minim getarannya, performa masih oke kah? Konsumsi bahan bakar masih normal kah? Karena seringnya oli sudah hitam, itu sudah tidak terjadi lagi. Ketika oli hitam, mesin itu suaranya sudah kasar, getarannya sudah parah, top speednya wis turun, konsumsi bahan bakar bahkan bisa sampai turun 10%, 20%. Itu realitanya. Tapi mekanik bela nih, oh oli hitam itu no problem. Beberapa juga ngomong oli tinggal 1/4, tinggal segelas ya, dari asalnya sebotol jadi tinggal segelas. Oh no problem ini tanda mesinnya bekerja dengan baik gitu. Nah mekanik seperti itu yang dipercaya orang-orang. Mekanik yang kayak gitu itu yang apa, bikin suara mesin kasar, performa turun, macam-macam, dianggap normal. Orang yang nggak peka yang nganggap wah iya memang mekanik itu ngerti, paling ngerti soal oli, paling ngerti. Padahal yang namanya oli itu bukan dari kerjone ya, bukan dari kerjaannya sebagai mekanik, tapi dari pengalaman nyoba. Yang lebih ngerti soal oli itu adalah dari konsumen. Yang lebih ngerti, lebih pengalaman soal oli itu adalah konsumen. Tapi tentu konsumen yang sudah nyoba-nyoba banyak oli. Kalau bergaulnya cuma oli-oli yang dari satu pabrikan toh, misalnya dari Nippon, dari Eneos, atau dari Idemitsu, dari Shell, dari Castrol, gak move on, gak berubah penilaiannya. Semua oli sama saja lah. Iya, nyobain cuma masih 20 oli, 10 oli. Coba nyobain wis puluhan sampai 50 gitu, nggak akan ngomong gitu. Orang yang ngomong semua oli sama saja itu nggak pernah ngerasakan nyoba-nyoba oli. Orang yang minim lah wis antara oli
MPX2 dengan Shell, dengan Motul ya, walau keduanya juga bukan merek rekomendasi, pasti bisa ngerasakan lah bedanya. Apalagi ketika mereka kemudian merasakan sendiri Delvac One, Ravenol Ravenol TSI, pasti wah iya ya, ternyata memang oli itu beda. Untuk yang kelas murah mungkin Oranye, Win Formula, walau murah tapi tetap kualitasnya bagus. Nah ini ya, rekomendasi 2000 km, 1500 km itu bakal ada resiko ya. Misal, wah gak apa-apa kok, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun saya pakai oli merek ini gitu ya. Saya anggap aja merek Motul lah. Penulis dengar sendiri ada dari bengkel balap ya, dari mekanik balap mengeluh, oh sekarang oli Motul apa jenengnya 300V ya kalau nggak salah, Motul 300V kok beda ya, yang sekarang hijaunya lebih ini gitu ya. Terus yang dulu bisa 5 lap sekarang cuma yang dulu bisa 5 race sekarang cuma bisa 1 race tok, wis elek oline gitu. Itu adalah ketika pabriknya pindah, made in-nya pindah dari made in Perancis jadi made in Vietnam. Terus yang sekarang juga sudah bukan Vietnam lagi beberapa oli Motul, tapi sudah buatan Indonesia. Kalau nggak salah Nusaraya Putra Mandiri, kalau nggak salah mbuh mana sendi. Nah, mereka yang selama ini mengandalkan, wah aku pakai oli Motul selama ini 1500 km nggak masalah. Nah itu misalnya ya, kualitas Perancis, made in France, terus kemudian made in Vietnam, jadi turun apa ya, tetap 1500 kalau kualitas olinya turun. Yang dari tim balap yang ngomong dari asalnya 5 lap jadi cuma bisa 1 lap, yang pakai harian apalagi. Terus kemudian pindah lagi dari Vietnam, saya kurang elek olinya, jadi pindah buatan lokal, buatan Indonesia. Yang sayangnya kalau sudah buatan Indonesia itu gak cari pabrikan yang genah, pabrikan yang bagus, tapi cari pabrikan yang paling murahan. Dari buatan Perancis ke Vietnam saja sudah turun. Terus kemudian pindah juga ke buatan lokal yang terkenal olinya itu oli buruk. Nah, ya apa masih tetap ngeyel? Oh nggak masalah, saya pakai Motul 1500 aman mesin. Nah, itu ya bahayanya kalau mengandalkan kilometer. Walau sama-sama asli, lek pabrik wis ganti ya kualitas oli lebih turun, pasti turun. Penulis sudah merasakan sendiri beberapa oli yang ya asalnya lumayan, asalnya oke sekali, jadi hancur gak karu-karuan. Yang pertama ya Castrol itu, Castrol GPS, kemudian GPS-nya punah, muncul Castrol Power One, Castrol Go, wah drop sekali kualitasnya. Terus terakhir ini di motor NMAX nyoba Bardahel yang jauh emang, waduh sip banget. Tapi selanjutnya kemudian amit-amit jadi Nusaraya Putra Mandiri, jadi waduh elek gak karu-karuan, jauh sekali perbandingannya dari yang impor. Seperti itu ya yang penulis rasakan. Dan ya artinya wes ojo ngeyel lah, ganti berdasarkan kilometer. Lihat tulisannya di bongkos oli, klaimnya apa, ikuti itu. Kalau performa motor nggak tetap prima, kalau suara mesin nggak tetap halus, kalau apa jenenge getaran itu malah parah, ya ojo gaya oliku lah ya. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.